Tips praktis memulai mentoring untuk pengembangan staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para pejabat administrator dan jabatan fungsional ahli media yang saya hormati, selain fokus pada pencapaian kinerja saat ini, salah satu warisan terpenting yang bisa Anda berikan sebagai pemimpin atau ahli media adalah mempersiapkan generasi penerus. Mengembangkan talenta di unit kerja Anda, khususnya para pejabat pengawas, chef muda, atau staf lain yang menunjukkan potensi adalah investasi strategis bagi masa depan organisasi. Salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah melalui mentoring. Video ini akan memberikan tips praktis bagaimana Anda bisa memulai peran sebagai mentor bagi staf berpotensi di lingkungan kerja Anda. Kita ingat kembali secara singkat, mentoring adalah hubungan pengembangan yang biasanya bersifat jangka panjang, di mana Anda berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan untuk membantu pertumbuhan karir dan pengembangan personal menti Anda. Ini berbeda dengan coaching yang lebih fokus pada kinerja spesifik atau training yang mentransfer skill teknis. Mentoring lebih menekankan pada bimbingan, dukungan, dan perluasan wawasan yang dilandasi hubungan saling percaya. Mengapa mentoring ini penting Anda lakukan? Selain mempercepat pengembangan kader pemimpin atau ahli baru, proses ini juga membantu transfer tacit knowledge, pengetahuan tak tertulis yang Anda peroleh dari pengalaman yang sangat berharga. Bagi Anda pribadi, menjadi mentor juga bisa memberikan kepuasan tersendiri melihat orang lain berkembang, dan bahkan bisa memberikan perspektif baru bagi Anda. Lalu, bagaimana cara memulainya secara praktis? Langkah pertama, identifikasi calon menti potensial. Amati tim Anda. Siapa yang menunjukkan kinerja konsisten di atas rata-rata? Siapa yang punya inisiatif tinggi dan kemauan belajar yang kuat? Siapa yang terlihat memiliki potensi kepemimpinan atau keahlian khusus yang perlu diasah lebih lanjut? Mungkin Anda bisa memulai dengan 1 atau 2 orang dulu yang Anda lihat paling siap dan potensial. Pertimbangkan juga kecocokan personal atau chemistry awal. Langkah kedua, mulai percakapan awal dengan pendekatan informal. Anda tidak perlu langsung berkata, "Saya ingin jadi mentormu." Mulailah dengan percakapan yang lebih santai, mungkin di luar konteks penilaian kinerja formal. Tanyakan tentang aspirasi karir mereka, apa tantangan terbesar yang mereka hadapi saat ini, atau area kompetensi apa yang ingin mereka kembangkan. Tunjukkan minat tulus pada perkembangan mereka. Langkah ketiga, tawarkan diri sebagai teman diskusi atau sumber saran. Setelah memahami aspirasi dan kebutuhan mereka, Anda bisa menawarkan diri, misalnya, jika kamu butuh teman diskusi mengenai tantangan EXA atau ingin bertukar pikiran soal karir ke depan. Saya terbuka untuk ngobrol berdasarkan pengalaman saya. Biarkan hubungan mentoring tumbuh secara alami, jangan dipaksakan. Langkah keempat, bangun pondasi kepercayaan. Ini adalah kunci mutlak. Ciptakan suasana di mana menti merasa aman dan nyaman untuk berbicara terbuka, termasuk mengenai kesulitan atau kegagalannya, tanpa takut dihakimi. Jadilah pendengar yang baik dan empatik. Jaga kerahasiaan percakapan Anda. Tunjukkan bahwa niat Anda tulus membantu mereka berkembang. Langkah kelima, jika hubungan mulai terbentuk, sepakati aturan main sederhana. Tidak perlu terlalu formal, tetapi ada baiknya ada kesepahaman bersama. Misalnya, seberapa sering akan bertemu atau berdiskusi? Topik apa saja yang mungkin akan dibahas? Apa peran Anda? Dan apa peran menti
Fleksibilitas itu penting. Langkah keenam, fokus pada mendengarkan aktif dan bertanya yang menggali. Meskipun Anda berbagi pengalaman, usahakan lebih banyak mendengarkan cerita, tantangan, dan gagasan menti. Gunakan pertanyaan terbuka yang mendorong mereka berpikir dan merefleksikan diri. Seperti, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari proyek kemarin? Bagaimana kamu melihat tantangan ini dari sudut pandang lain? Langkah konkret apa yang terpikir olehmu untuk mulai mengembangkan skill X? Dukungan seperti apa yang menurutmu paling membantu saat ini? Langkah ketujuh, berbagi pengalaman, bukan menggurui. Ceritakan kisah sukses atau bahkan kegagalan Anda yang relevan dengan situasi menti. Bukan untuk pamer atau mendikte, tapi sebagai bahan pembelajaran dan inspirasi. Biarkan mereka menarik kesimpulan dan pelajaran sendiri yang sesuai konteks mereka. Langkah ke-8, berikan dukungan, dorongan, dan bantu buka wawasan. Apresiasi setiap usaha dan kemajuan menti Anda. Berikan dukungan moral saat mereka menghadapi kesulitan. Bantu mereka melihat potensi yang mungkin belum mereka sadari. Jika relevan dan memungkinkan, sarankan sumber belajar lain atau kenalkan mereka pada jejaring profesional Anda yang bisa memberikan perspektif baru. Ingatlah, menjadi mentor adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Anda tidak dituntut memiliki semua jawaban, berbagi proses berpikir, dan pengalaman Anda saja sudah sangat berharga bagi pengembangan menti Anda. Kesimpulannya, memulai mentoring bisa diawali dengan langkah sederhana. Identifikasi potensi. Dekati secara personal, bangun kepercayaan, fokus mendengarkan, dan bertanya. Berbagi pengalaman secara bijak, serta berikan dukungan tulus. Ini adalah investasi Anda untuk masa depan ASN dan organisasi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.